Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan kita yang ke-13 pada mata kuliah Ilmu Akidah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kaitannya antara Islam, multikulturalisme, dan juga pluralisme. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kontekstualisasi akidah dengan kehidupan modern. Nah, multikulturalisme dan juga pluralisme ini adalah di antara beberapa isu-isu yang sangat erat hubungannya dengan dunia kontemporer, dunia modern, dunia kekinian. Baiklah, kita masuk ke slide pertama tentang apa sih yang dimaksud dengan Islam, multikulturalisme dan pluralisme di sini. Pertama kita akan membahas tentang bagaimana pandangan Islam tentang multikulturalisme, kemudian apakah Islam memerlukan konsep multikulturalisme dalam rangka menjaga kedamaian, dan adakah yang salah dengan konsep multikulturalisme sendiri. Nah, ini beberapa pertanyaan yang kita akan mencari jawabannya melalui perkuliahan kita hari ini. Pembahasan yang pertama yaitu multikulturalisme. So, what makes different? Yang pertama multikultural, ya. Di sini saya coba akan memberi beberapa coretan untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Yang pertama adalah multikultural. Multikultural ini sebuah keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Jadi kalau multikultural itu lebih menitik beratkan pada keragaman itu sendiri atau perbedaan itu sendiri yang terjadi pada sebuah komunitas, pada sebuah kebudayaan, ya. Artinya terdapat beberapa kebudayaan yang berbeda, yang beragam dalam satu komunitas. Ini yang dimaksud dengan multikultural. Jadi multikultural is known as keragaman kebudayaan. So, masyarakat multikultural, nah sekarang kalau bicara tentang masyarakat multikultural, berarti adalah sekelompok manusia yang di situ dia tinggal, di situ dia hidup, di situ dia menetap, yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Jadi kalau multikultural itu adalah keragamannya, kalau masyarakat multikultural adalah komunitasnya. Jadi sebuah komunitas yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok manusia, di situ mereka dapat membedakan karakteristik yang mereka miliki antara satu dengan yang lainnya. Oke, nah berikutnya apa sih yang dimaksud dengan multikulturalisme? So, multikulturalisme itu merupakan sebuah ideologi. Sekali lagi, kenapa kita mengatakan ini adalah sebuah ideologi? Karena ada isme di sana, ya kan? Isme artinya sebuah paham, sebuah ideologi, sebuah pandangan. Multikulturalisme berarti sebuah ideologi, sebuah paham, sebuah pandangan yang mana ideologi ini mengakui, ya, ingat sekali lagi, mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual. Ini sepertinya baik secara individual maupun secara kebudayaan. Jadi kalau multikultural itu adalah keragamannya, masyarakat multikultural adalah komunitas suatu kelompok yang memiliki keragaman di dalamnya dan mereka bisa membedakan antara satu dan yang lainnya. Kalau multikulturalisme berarti paham tentang apa? Paham di mana mereka mengagungkan sebuah perbedaan dan perbedaan ini memiliki kesederajatan yang sama, ya. Perbedaan maksudnya ada ABCD tetapi memiliki kesederajatan baik individu-individunya maupun kebudayaannya. Jadi ini yang dimaksud dengan multikulturalisme. Dan teman-teman bisa membedakan apa itu isme, kemudian apa itu multikultural dan masyarakat multikultural. Pluralitas sekedar merepresentasikan adanya kemajemukan yang lebih dari satu, itu yang dimaksud dengan pluralitas. Jadi merepresentasikan adanya kemajemukan. Jadi di situ sebuah pengakuan atas kemajemukan yang lebih dari satu. Sedangkan pluralisme itu adalah sebuah pandangan hidup tentang keadaan majemuk, ya. Pandangan hidup tentang keadaan majemuk masyarakat yang berkaitan dengan kebudayaan, sistem sosial dan politik yang berbeda, akan tetapi dari kesemuanya dapat mencapai keteraturan sosial akibat adanya kesadaran bahwa kehidupan ini dijalankan dengan rasa perbedaan. Jadi yang membedakan antara pluralitas dan juga pluralisme dan juga multikulturalisme, salah satunya adalah sama-sama bicara tentang ini merupakan pandangan hidup, sebuah pandangan hidup, sebuah paham, sebuah keyakinan. Namun yang diyakini adalah kalau multikulturalisme itu lebih kepada perbedaan budaya, karena dari sisi bahasa saja multikultural, dari sisi kulturnya saja. Sedangkan pluralisme itu lebih mengakui tentang masyarakat yang beragam, keragaman masyarakatnya, baik
baik dari sisi budaya, sistem sosial, politik, yang mana semuanya ini dapat mencapai keteraturan sosial akibat adanya kesadaran bahwa kehidupan ini dijalankan dengan rasa perbedaan. Nah, ini yang menjadi titik kuncinya ya, atau titik terangnya, bahwa kalau dalam pluralisme itu adanya sebuah kesadaran bahwa ini ada A, B, C, D ini berbeda gitu ya, berbeda, dan menjalankan itu sebagai sebuah perbedaan, bukan sebagai sebuah kesatuan, bukan untuk menyatukan segala hal yang berbeda-beda, tetapi mengakui keberagaman segala hal, ya, mengakui perbedaan yang bermacam-macam ini. Itu yang dimaksud dengan pluralisme. Nah, multikulturalisme bergerak dari arah pluralisme ke pemahaman kebangsaan, ya, dari arah pluralisme ke pemahaman kebangsaan. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah konsep pluralisme dan multikulturalisme mempunyai benang merah, yaitu pengakuan ya dan penghormatan terhadap keanekaragaman, sama-sama mengakui dan juga menghormati sebuah keberagaman. Termasuk di dalamnya adalah kesadaran atas keanekaragaman yang hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam konteks bernegara ya, dan juga berbangsa. Nah, macam-macam pluralisme. Ya, ada pluralisme agama, ya kan? Ada pluralisme ilmu pengetahuan, ada pluralisme budaya, ada pluralisme sosial dan lain sebagainya. Itu beragam macam pluralisme. Kemudian Islam dan pluralisme agama. Sekarang kalau dalam kita bicara tentang soal pluralisme agama, bagaimana Islam itu berbicara tentang pluralisme agama. Nah, coba dilihat di sini, pada tanggal 28 Juli 2005, MUI menerbitkan fatwa yang melarang pluralisme. Dalam fatwa tersebut, pluralisme agama dalam pengertian sini ya, pluralisme agama dalam pengertian suatu paham ya yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Nah, pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Nah, ini adalah keterangan atau pernyataan dari MUI, fatwanya yang diterbitkan di tahun 2005 tentang pengertian pluralisme agama dalam hal ini. Jika yang dimaksud dengan pluralisme agama dalam hal ini, maka merujuk kepada pernyataan MUI tersebut atau fatwa MUI tersebut, maka ini adalah larangan atas gagasan ini. Jadi dilarang. Oke, sekarang kesimpulannya, inti dan substansi dari multikultural itu adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai sebuah kesatuan tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama. Ini sebenarnya inti dan juga substansi dari multikultural. Nah, sedangkan pluralitas adalah sekedar merepresentasikan merepresentasikan, menunjukkan adanya kemajemukan ya. Multikultural memberikan kemajemukan, sedangkan multikultural memberikan penegasan ya. Kalau multikultural itu memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaan mereka adalah sama di ruang publik. Nah, ini adalah multikultural, perbedaan antara pluralitas dan juga multikultural. Nah, kemudian multikulturalisme bukan hanya mengakui adanya keragaman, tetapi juga mau mengakui kesederajatan. Ini adalah salah satu tujuan dari multikulturalisme di antara budaya dan apapun. Sedangkan agama, nah ini agama diletakkan dalam ranah pribadi. Di ranah publik, ya semua harus diberlakukan sama. Kata mereka, negara tidak berurusan dengan soal kebenaran atau kesesatan. Negara harus bersikap netral. Nah, ini yang diusung oleh paham multikulturalisme. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam sejarah juga, pada 17 Oktober 2010, Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan bahwa multikulturalisme itu telah gagal. Ya, multikulturalisme itu gagal. Merkel menyatakan adalah ilusi bahwa orang Jerman dan pekerja asing bisa hidup berdampingan secara damai, kata Merkel. It had been an illusion to think that Germans and foreign workers could live happily side by side. Itu sebuah keniscayaan adanya suatu perbedaan. Jadi tidak bisa dipaksakan sesuatu yang berbeda itu harus bersama-sama. Meskipun Merkel mengakui bahwa Jerman itu terbuka untuk para imigran, tetapi posisinya sejalan dengan Horst Seehofer yang 1 pekan sebelumnya menyerukan agar Jerman menyetop imigran dari Turki dan Arab. Bahkan Seehofer menyatakan multiculturalism is dead. Nah, jadi di Jerman pun di abad 22 atau di awal abad 22 atau di tahun 2000-an itu sudah mengakui tentang kegagalan konsep multikulturalisme. Saya kira itu
Nah, how is the Quranic perspective regarding the diversity? Kalau tentang keragaman, bagaimana sih dalam perspektif Islam? Nah, teman-teman bisa lihat di sini di Ar-Rum ayat 22, Al-Hujurat ayat 13, Al-Hujurat ayat 11 dan seterusnya. Silahkan bisa di cross check sendiri. Intinya, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Memaksakan untuk menganggap, ya, memaksakan diri untuk menganggap sama itu sebuah kemustahilan. Sehingga yang terpenting bukanlah perbedaan. Ya. Jadi sebetulnya yang terpenting itu bukan perbedaannya, ya, tapi bagaimana menghadapi perbedaan. Ya, bagaimana? Jadi fokusnya itu bukan pada perbedaannya, tetapi bagaimana kita manusia yang hidup berdampingan ini dalam menghadapi perbedaan, yakni saling menghormati atau toleransi dalam perbedaan. Karena perbedaan itu yang memang tidak sama gitu ya. Jadi jangan kita kemudian memaksakan untuk sama, karena ya namanya saja berbeda, different itu bukan sama gitu ya. Perbedaan itu bukan sama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengeksplor lagi dengan lebih membaca atau mengkaji di luar apa yang sudah saya sampaikan, ya. Bisa di search di Akademia, di Google Scholar dan jurnal-jurnal lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.